Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Saya akan menjelaskan laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Tapi sebelum itu, baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, memahami kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Yang kedua, menyusun laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Yang ketiga, menyusun laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Yang keempat, menjelaskan pengungkapan yang diperlukan terkait laporan laba rugi komprehensif. Pengertian laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi berfungsi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan laba rugi perusahaan selama suatu periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Firsti. Di sini saya akan menjelaskan tentang guna laporan laba rugi komprehensif. Guna laporan laba rugi komprehensif yaitu untuk membantu pengguna laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Kemudian, manfaat laporan laba rugi yaitu mengevaluasi kinerja masa lalu, meramalkan kinerja masa depan, dan membantu mengukur risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Selanjutnya, keterbatasan laporan laba rugi, yaitu yang pertama, perusahaan menghilangkan item-item yang tidak dapat diukur secara meyakinkan. Kedua, laba dipengaruhi oleh metode-metode akuntansi yang dianut. Ketiga, pengukuran laba melibatkan judgement. Selanjutnya, elemen-elemen laporan laba rugi, yaitu income, kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berakibat kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Perkenalkan, nama saya Stanley. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen laporan laba rugi. Elemen-elemen statement laba. Pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan berasal dari aktivitas rutin perusahaan. Keuntungan bisa berasal dari aktivitas rutin dan non-rutin. Akun pendapatan, penjualan, fee dan bunga. Akun keuntungan, keuntungan penjualan aset jangka panjang, keuntungan yang belum. Elemen-elemen laporan laba rugi. Beban penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang berakibat pada penurunan ekuitas selain distribusi kepada pemegang saham. Laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Pos minimum yang disajikan adalah pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas sosial dan ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. Laba rugi komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. Total laba rugi komprehensif. Perkenalkan, nama saya Septian Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Jika perusahaan menggunakan bentuk ganda, maka perusahaan harus menyiapkan dua laporan. Laporan pertama, laporan laba rugi periode berjalan. Laporan kedua, laporan laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain.
Pos minimum yang harus disajikan ketika menggunakan format ganda adalah 1. Pendapatan, 2. Biaya pendanaan, 3. Bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang menggunakan metode ekuitas, 4. Beban pajak, 5. Jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. 6. Laba rugi. Selanjutnya, beban distribusi. Beban distribusi atau penjualan adalah beban yang terjadi untuk menjualan barang dagang. Yang termaksud beban distribusi penjualan yaitu fee pemasaran, beban gaji bagian penjualan, penyusutan gedung, kendaraan, peralatan, kantor di bagian penjualan, dan beban iklan. Perkenalkan, nama saya Dandiarto Seprenbara. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban administratif. Beban administratif adalah beban yang terjadi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai beban pokok penjualan dan beban distribusi. Misalnya, beban gaji pegawai administrasi, penyusutan gedung, kendaraan, peralatan kantor yang dipergunakan untuk kegiatan administratif, penggunaan alat tulis kantor, operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan terjadi ketika perusahaan mengeliminasi yang pertama, hasil operasi, 2. Arus kas sebagai komponen. Tidak ada signifikan continued involvement pada komponen tersebut. Angka dilaporkan net of tax atau sesudah pajak. Pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain adalah semua kenaikan atau penurunan ekuitas yang bukan dari setoran pemilik. Contoh, laba dari revolusi aset tetap, laba dari kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual. Pendapatan komprehensif lain adalah laba atau rugi yang belum direalisasi. Terima kasih.